Teman-teman, kali ini saya berada di kampung adat Wolowea, Kecamatan Buawae, Kabupaten Nagekeo. Dan berdiri depan saya ada Bapak Frans Gou selaku tua adat di sini. Ya. Ya, tua adat di sini. Dan kita coba tanya-tanya tentang sejarah budaya di kampung adat Wolowea. Bapak bisa cerita sedikit tentang kampung Wolowea? Ya, bisa. Awal mulanya kampung ini. Jadi awal mulanya kampung Wolowea ini itu ada seorang perempuan sebagai perintis. Mereka dua saudara-saudari, Abu Nuwawado dan Iniwea Labo, bersama dengan Abu Belisoa dengan seluruh mosalaki pada waktu itu. Berarti orang pertama yang ada di kampung ini seorang nenek. Iya, seorang nenek perempuan. Namanya Iniwea Labo. Iniwea Labo. Iniwea Labo. Nah, Iniwea Labo ini dia dari mana? Dia dari Kilimado. Dari Kilimado, dia datang, dia singgah di sini. Singgah di Wolowea sini. Dan dari sini dia tidak kemana-mana. Dia menetap di sini saja. Sebelum tiba di Wolowea, mereka awalnya di Weawawo. Oh, berarti dari Weawawo turun ke sini. Awalnya di Weawawo. Di Weawawo itu mereka sempat kurang lebih mereka menetap di situ kurang lebih 1 tahun. Oke. Kurang lebih 1 tahun. Jadi mereka menunggu Abu Belisoa bersama dengan mosalakinya dari Soa pada waktu itu. Nah, saya mau tanya nih, Bapak. Abu Belisoa ini siapa? Abu Belisoa ini itu berasal dari Soa. Dari Soa. Dan dia bagaimana dia hubungannya Abu Belisoa dengan Iniwea Labo? Jadi Abu Belisoa dengan Iniwea Labo itu punya hubungan itu sebagai suami istri. Oh, suami istri. Suami istri. Jadi suami istri. Berarti Iniwea Labo suaminya Abu Belisoa. Iya, suaminya Abu Belisoa. Nah, terus saudaranya Iniwea Labo, Abu Nuwawado, dia kemana? Dia kembali ke Kilimado. Oh, kembali ke Kilimado. Dia kembali ke Kilimado. Oke. Jadi setelah sebelum dia kembali ke Kilimado itu, mereka dua dengan Abu Belisoa Iniwea Labo, mereka sempat buat acara ritual adat itu dai pada waktu itu. Awalnya itu di Weawawo. Oke. Jadi di Weawawo. Jadi yang lainnya tunggu di Weawawo, yang lainnya mereka menyebar ke sini untuk mencari binatang hutan. Untuk mencari binatang hutan. Jadi setelah mereka sudah dapat banyak, dan pada waktu itu mereka juga kesulitan air. Jadi airnya pada waktu itu mungkin itu mereka ambil dari ada mata air di Okikemo, yang sekarang nama Okikemo. Okikemo, ya betul. Mereka ambil air dari situ bawa ke sini. Jadi yang lainnya sambil berburu binatang hutan, yang lainnya sambil masak. Akhirnya mereka lihat ini ada seekor anjing. Ada seekor anjing. Jadi di tubuh anjing itu kan basah. Basah. Jadi setelah basah itu mereka ambil dengan abu dapur itu siram di tubuh anjing. Akhirnya ada satu mosalaki pada waktu itu, Abu Buta Meli, Abu Lewage, mereka pada waktu itu mereka bilang, wih, kita nggak deh lakunya bita kok anjing ini basah semua. Iya, basah semua. Wih, berarti kita nggak mata air ini. Berarti tidak jauh mata air ini, berarti dekat. Mata air ini tidak jauh nih, pasti sudah dekat sekitar sini nih. Sudah mereka ambil itu abu dapur tuh, terus abu lapu, kapu api siram di tubuh anjing, suruh anjing kau pergi cari mata air di mana. Ya sudah cari mata air, akhirnya sudah anjing ikut jalan terus ke bawah ini, mereka ikut, akhirnya dapatlah mata air di Locolabo. Locolabo itu yang tadi kalau Pak naik dari bawah ada jembatan kecil itu tuh. Ada jembatan kecil itu tuh. Oh, itu namanya Locolabo. Itu namanya Locolabo. Oke. Jadi sehingga Abu Belisoa, Abu Nuwawado, mereka bersama dengan para mosalaki pada waktu itu. Lalu
di benteng dua-dua di sebelah sana kiri kanan itu, di situ ada satu pohon. Namanya bahasa kita ngasih kupe. Kalau kupe. Oh ya. Bahasa Indonesia kalau apa kita mau. Ya, jadi teman-teman ada satu pohon yang bahasa daerah sini disebut kupe, tapi kita kurang tahu bahasa Indonesianya apa. Oke, jadi terus pohon kupe di situ jadi Abu Belisoa, Abu Nuwa, Abu Butameli, Abu Lebage, mereka aja ada 7 orang. Mereka ada 7 orang. Jadi mereka taruh selempangnya di atas pohon kupe itu. Mereka taruh selempang. Jadi taruh selempang ini. Jadi begitu mereka mau ambil ini selempang itu, tiba-tiba dia naik ke atas. Nah, akhirnya apa? Yang pertama ini Abu Tage ini dia mau ambil itu, tiba-tiba selempangnya naik ke atas. Jadi selempang itu dia naik terus ke atas. Dia naik sendiri, dia naik ke atas. Lalu datang lagi ini Abu Wado. Abu Wado mau ambil begini, juga tidak bisa. Tidak bisa juga. Selempang itu naik tambah lagi ke atas. Akhirnya datang lagi satu orang lagi mau ambil lagi itu, tidak bisa naik ke atas. Dia naik semakin tinggi. Akhirnya sudah mereka 7 orang itu mereka keliling di pohon kupe itu. Sudah mereka buat semacam sumpah itu. Oh ama Dewa Zeta, ama gak zale. Ngazamiu mo pea kami mo toka boa ona ola dia develop ya kami tahu ne buku gua ada tanah sada kau gas sosai. Sada kau gas sosai. Akhirnya apa? Selempang itu dengan sendirinya jatuh di tangan mereka 7 orang itu. Jatuh di tangan mereka 7 orang itu. Akhirnya sudah. Berarti tandanya bahwa ini direstui ini. Berarti kita harus bangun kampung di sini. Direstui oleh Tuhan dan leluhur. Itu direstui oleh Tuhan dan leluhur. Jadi makanya mereka buat bangun kampung di sini. Jadi sehingga kampung ini Labo dia langsung kasih nama ini kampung Wolovea. Dan mata air di sana kasih namanya Locolabo. Karena dasarnya dari Labo tadi. Jadi itu yang kasih nama. Begitu. Akhirnya setelah mereka toka bawa ola, akhirnya sudah ini Abu Nuwa Wado dengan Abu Belisoa tuh mereka dua eja mulai omong menyangkut ini hak ulayah tanah batu tadi. Akhirnya Abu Nuwa Wado bilang ini, oh kau eja, kau Belisoa, kita zua bea ko ulu tanah eko tanah ulu papapulu. Ulu ke eko tanah kita zua mea. Jadi Abu Belisoa tuh dia punya ulayatnya itu ulu soke sunga ekot lebih mesi. Soke sunga berarti di Gunung Abu Lobo. Lebih mesi berarti di pantai. Di pantai. Itu sampai di Mbai sana. Berarti pantai selatan sekarang di Mbai. Ya di Mbai. Oke. Itu Abu Belisoa punya. Tapi Abu Nuwa Wado ulu soke sunga. Eko wau lau bila pukilasu. Ine vai sile, ame vai bela. Itu sampai di Dr. Don punya kampung itu tuh. Itu ulayatnya Abu Nuwa Wado. Itu ulayatnya Abu Nuwa Wado. Begitu. Hanya di dalam acara ritual adat itu yang di kampungnya Abu Nuwa Wado itu, di kampungnya Dr. Don itu sekitar batu api di sana kamu baka itu. Dia dengan ekone deko patazoe ke ritual adat kani monogeta. Hanya kok waktu itu yang nggak mau jelaskan dari dia baru bilang ada 92 anak kampung itu. Itu dia punya batu ada semua di situ. Kayak dia bisa atau five petamai. Jadi teman-teman di belakang sana ini ada batu lingkaran besar tuh. Itu ada berapa batu, Bang? Ada 92 batu. Batu sandungan.
Ada 92 batu sandungan atau apa sih kok batu anak kampung. Anak kampung. Jadi kampung itu dia ada merangkul 92 anak kampung. Dia berarti 92 anak kampung, jadi itu dia menyebar untuk satu wilayah Kabupaten Nagekeo. Itu semuanya dasarnya dari sini. Lalu setelah Anji beri petunjuk mereka tadi untuk mata air tadi, akhirnya sudah mereka 7 orang tadi sudah buat sumpah tadi, ada petunjuk dari leluhur, dari Tuhan dan leluhur tadi. Sudah kita toka bawa wana olah jadi boleh mangai deh. Akhirnya setelah itu jadi semua, Ebun Wawado kembali ke Limado. Tetapi ketika mereka sampai di sini, situasi itu ada beberapa wilayah itu, situasi pada waktu itu terjadi peperangan. Ada perang, yaitu di sekitar wilayah Kecamatan Moponggo itu mereka ada situasi perang pada waktu itu. Jadi tidak ada orang berani lawan ini, manusia raksasa 2 orang ini tidak ada orang berani lawan. Yaitu ada Abu Jaukopo dan Abu Kavileva. Jadi Abu Jaukopo, Abu Kavileva ini mereka kuasa tanah Wolowea yang ada di bagian Kecamatan Moponggo. Itu di bagian berarti di belakang gunung ini, di samping gunung ini ke bawah nih, mau arah ke Moponggo. Itu di situ ada Sule, Gelu, Nata, Sule, Ledo, Tavea, terus ada Abu Butoba di situ. Ada satu tempat namanya Malasega. Ada satu tempat namanya Ulu. Di sana itu dia punya ulatnya itu Ulu Pomato, Ekopuluku. Pada waktu itu dikuasai oleh Abu Jaukopo dan Abu Kavileva. Itu mereka rampas orang punya hasil pertanian, yang perempuan yang sementara hamil mereka potong, rampas orang punya hasil kebun, habis itu orangnya juga mereka potong. Jadi waktu itu tidak ada manusia yang lawan. Kan ini manusia raksasa yang tingginya 12 meter. Nah ini Bapak, ketika ini Welabo sudah mulai bangun kampung ini, apakah ini Welabo punya keturunan? Punya turunan. Dari ini Welabo dengan Abu Bilisoa ada berapa anak? Itu ada 2 orang anak. 2 orang anak. Namanya Abu Papuceme dan Abu Veguceme. Nah, Papuceme dan Veguceme sekarang dari kemana lagi? Jadi Papuceme dan Veguceme sekarang turunan. Papuceme turunannya lurus ada di kami. Papuceme di bapak mereka. Veguceme? Kalau Abu Veguceme turunannya itu ada di Kampung Butoba. Sebelah gunung ini. Sebelah gunung ini. Di situ ada mereka Bapak Cornelis kami, ada Bapak Benedictus Ragamite, ada Bapak Dionysius Nuva, ada dengan Bapak Selus Ratna. Ini mereka ini yang turunan Abu Veguceme tadi. Itu mereka bagian pegang tanah batunya di sana. Begitu. Jadi yang lebih tahunya tentang Abu Vegu itu mereka di sana. Itu sama Bapak Dion, Bapak Bene, tapi itu mereka sering ke sini, selalu bangun komunikasi dengan saya. Jadi ketika Abu Jaukopo, Abu Kavileva menguasai tanah di sana, tidak ada manusia yang lawan. Ini manusia raksasa ini. Akhirnya apa? Jadi setelah Abu Bilisoa ini Welabo ini kan begitu dia meninggal, yang kuburnya ada di situ tadi. Itu dia meninggal. Jadi Abu Bilisoa ini dia pergi kunjung saudari kandungnya itu ada di kampung Benggadaja di Maunori sana, di Kiau Tengah. Itu ada satu kampung namanya Benggadaja. Di situ ada saudari dari Abu Bilisoa yang nukasau di sana, namanya Abu Gaiova. Itu saudarinya Abu Bilisoa, nukasau di sana. Beranak cucu di sana. Beranak cucu di sana. Tapi dia keluar dari Wolowea ini kayak imu wika sama dia, ada imu kurang lebih ada 99 ekor kerbau. Imu wika ada pu dia Wolowea.
Imo sih nga ada 99 ekor. Nga 100 ekor kayak kok gak dewa. Terus yang satunya siapa? Satunya lepas di sini atau? Yang satu itu bilang itu Tuhan Allah punya. Karena kita manusia ini orang berdosa, jadi kita cukup 99 ekor. Kalau 100 ekor itu Tuhan punya. Jadi kita manusia berdosa, kita cukup 99 ekor. Makanya wikan ada nuka jale. Jadi sampai di sana, sebelum dia masuk di kampung itu, ada satu lembah gunung jurang dalam. Nge tengah si ngaza eko ati. Jadi eko itu kan jurang dalam. Jadi ke pada mau kak di Bakazalem, ada kak di Talo. Tidak bisa nyeberang. Tidak bisa menyeberang. Akhirnya Abun Wambodo imuse kayak nggak ada nggak yo velu baka dia. Nggak mau kak di Bakazalem lovo lemah. Lebih laktu ke tolong ngabau jadi muse pada nggak velu dia. Akhirnya Abu beli soal kak di Bakazalem. Kak di Bakazalem ada satu lokasi, jadi imu lokasi yang agak rata sedikit. Jadi dia lihat ada pohon moke itu yang pas untuk mau iris itu tuh. Misalnya ini tua moti mengenai nggak sobat tua. Jadi sebelum imu sobat tua ke iris moke terus putu api jalan deh tua deh. Kira-kira tidak terlalu jauh dari pohon moke itu sekitar 2-3 meter, jadi dia pasang api. Imu putu api, jadi kan imu pek nai sobat tua. Jadi kok nu api ini yang asapnya itu naiknya lurus ke atas. Jadi di situ yang tuan tanah ini kan, tuan tanah di sana kan Abu Bedibeo. Abu Bedibeo itu dia tuan tanah di situ. Dia lihat dari atas ada asap. Ada asap. Mesti saya nggak tahu. Pakai tunggu sih kok umama ngau. Akhirnya sudah. Dia pasang api di wilayah orang ini. Ya di wilayah. Asyik putu api ya. Akhirnya sudah Abu Bedibeo mengajepu zele. Kau saya jeli umangau kan aku apa tungi mau umangau kan. Akhirnya Abu boleh jawab dari atas pohon moke. Nggak beli soal Abu Bedibeo. Nggak beli soal. Nggak putu api ya nggak apa nizu kau kete. Nggak sobat tua kah? Nggak neko pengaruh neko ada tak apa kak di Talo bakar dia, jadi nggak belum ada bakar mana. Ya kayak apa? Keli jalan kayak atau ngasih cibati ngasih mau ngalak keli ngaib ada. Ngasih eko ati deh. Kayak nabung ngasih keli ngaib ada. Kenapa ada cat Talo? Akhirnya sudah. Akhirnya Abu beli soal si Maya kita nalo tua. Panggil minum moke. Panggil minum moke. Jadi Abu dua ini Bedibeo jadi turun ke bawah kebun. Oleh imu saupu jadi imu dia kok baki imu ke ne kok gapa nebunga sih kok asa. Asa terpakai ngana be kok yang di samping itu. Masih jadi dia pu tuare mesti. Gak beli soal kau tuh putu api kata tapok apa ya nggak ada putu api kok ketek nggak sobat tua main nalu tua kan nalu tua ba kau deh ini tuangnya kau dulu kok apa nggak ini tuang lu nih kata kok deh dengan apa makan kata kok itu minum moke makan dengan tumbuhan yang ada di hutan itu yang daun bahasa kita ngasih kok fako kok fako jamur teman-teman jamur tuh jadi di bahasa dia menebung ngasih kok kata kok deh kita nggak ngasih kok fako kok kiir jadi dengan tumbuhan minum moke dengan jamur itu dengan jamur itu tapi pakai bakar imu tapat aja mua setengah masa kita bu pesak kok fako deh bu kiir deh bu ini tuang bandega Abu bilang sih enggak Bedibeo bakai kau mau ini tua mau kau lulu ke apa nggak ini tua nggak macam ni via mange nggak macam ni via mange jadi tua gala macam ni via deh
tua gelah macam nebu tadi mau pakai gelah nebu dia masuk kok baso pakai Pakai apa itu? baso itu yang mereka buat dari bambu tuh. Oh, Dari bambu pas dia gelas koko yang buku dibikin. pas dia koko buku dia bawa buku dia mau Potong setengah. suki nek ko lia apa nek kebu nek ko anak pasi tamoko Ya. anak itu tahu lia busuki lah nek ngade bu inu tebu ada bisa lake Oh. kayak dia atau pun nebur Iya, iya. pakai baso tua jadi so ini lagi ini bingung jadi abu beli soalnya tak pura-pura bingung itu dia koko gak abu bedi bewat kok vea benu gak vea benu gak jadi ketika abu bedi bewat bingung tua tolo ba muta goko ai jadi abu beli soalnya ini gak ulu deh ini zoko vea ambil semua emas. Zoko vea deh ini nade valo tol aibu jadi sekitar 2-3 jam nade valo akhirnya abu bedi bewat sadar abu bedi bewat sadar imu gula-gula karena imu lani pakai kok gak batang dek overe Iya, oke. mesti gak beli soal gak bangga nek vere pota ka ini saya punya bere ini hilang ada isi emas di dalam ini banega abu beli soal ngasih nggak kita juga nggak tahu bingung tua mabuk sama-sama. kita dua ini mabuk sama-sama Iya. Siapa yang curi? Siapa yang curi kita tidak tahu. Oke. Padahal abu beli soal sudah sembunyi nih. Jadi ketika ini labo meninggal abu beli soal imu kayu jale benggada aja kayak esit atau ini bata imu imu siba toka bo ono ola ba zale jadi entah pertemuan antara mereka dua dengan abu bedi beo tadi entah abu bedi beo itu yang meninggal ditembak atau bagaimana itu kita tidak tahu itu yang tahu orang di sana itu orang di sana yang tahu berarti Abu Bilsua meninggalnya di sana juga ya meninggalnya di sana itu di kampungnya Pak Paulua itu di Mundemi di Mundemi itu ada satu kampung itu di sana ada Oja Boa Muzi juga di sana ada nama kampung Oja Boa Muzi ada lalu jadi ini Labo meninggal ini kan dia punya anak 2 orang kan masih kecil jadi Abu Papu tadi yang pertama yang kedua tadi Abu Wegu jadi Abu Wegu ini ketika ini Labo meninggal mereka umur sekitar 10 lebih tahun begitu kalau ataupun nebu umur 10 tahun itu bila kita nebu ya sih itu semacam usia SMA SMP begitu akhirnya jadi Abu Wegu ceme ini imu kai kelimado ya tane ame tahu imu tapi om kandungnya di sana karena om kandungnya itu orang jago perang jago perang Abu Wegu akhirnya apa dia malamnya dia ada leluhur beri petunjuk Masa kamu banu ko seta kau pu dia kau dia ne batu ne podo wea kalau dia ne batu ne podo wea akhirnya apa dia bawa sampai di Kilimado dia dibesarkan oleh om kandungnya Abu Nuwagado dibesarkan oleh Abu kandung akhirnya apa ketika Abu Wegu ini sudah menginjak ke dewasa sekitar 20-an tahun sudah mereka 2 bapak anak kerjasama bagaimana supaya bisa mengalahkan Abu Joko Pakawilewa ini karena banyak orang punya hasil bumi mereka rampas bukan hanya rampas tapi mereka bunuh makanya Abu Nuwagado dengan Abu Wegu mereka 2 bapak anak mereka tidak suka nggak tahu bilang gak ada bangga tuh gak ada bangga itu anak alamara ini akhirnya sudah maka atur strategis bagaimana supaya bisa kasih kalahkan ini Abu Jaukopo
dan Abu Kawelewa ini nih. Jadi Abu Joko Kawelewa ini itu orang Baingapu. Itu orang Baingapu. Datang jadi mau bilang mau cari hidup, tapi datang bukan mau cari hidup, tapi datang mau bikin rusak hidup. Begitu. Makanya dibenci oleh Abu Nuwawado. Ne anak ini bataimu Abu Wegu. Begitu. Itu bukan hanya bilang dibenci, tapi bukan hanya dibenci oleh Abu Nuwawado, tapi dibenci juga oleh Tuhan. Kalau mau merantau cari hidup ya buat baik-baik dengan orang yang punya tanah di situ. Bukan kau rampas, habis itu kau bunuh orang. Itu kan kayak kan gak dewa mana begitu. Akhirnya sudah. Jadi Abu Wegu ini dia lewat petunjuk nek koko poi tamai sama kolo. Jadi poi tamai sama kolo ini poi ini sebagai petunjuk untuk Abu Nuwawado tadi. Kalau imu ngajak imu coba kayak imu bilang di sini ada musuh, tinggal poi ke saya coba imu tode walu Abu Wegu musuh. Mana ke ada musuh di sana, ada musuh. Akhirnya sudah itu Abu Wegu tadi nek ame tahu kemudian Abu Nuwawado tadi sudah mulai atur siasat bagaimana. Begitu. Jadi Abu Wegu dengan dia punya anggota pasukan, Abu Nuwawado juga dengan dia punya anggota pasukan. Bagaimana caranya bisa kasih tumbang ini nih Abu Jokopo dan Abu Kawelewa. Nah, begitu. Jadi setelah Abu Jokopo Kawelewa tumbang di tangannya Abu Nuwawado dan Abu Wegu tadi, makanya Abu Belesoa nek mau salaki imu ini via labo imu engane amena impu eta mai kita buat deklarasi, kita tahu toka boa ona ola dia de Wolowia mange, kita tahu nek buku gua ada tanah. Jadi eleko buku itu dasarnya dari sini. Dasarnya dari sini. Hanya karena luso ata ada kamata memang. Eleta teka ke tahu pacara talo. Tabulai mata. Makanya Abu Belesoa Abu nivela bana buke di engan masalah ke demu musawara di pada coo mesti oi. Kita nge tahu buku gua tak atung mana cocok kita atau foto mata jadi ritual ada tinju itu selalu musibah begitu, pukul satu kali mati. Jadinya eleta tolo tekang kita di selesi manela mange tabulai tetap mata. Lalu punah bupa bange itu yang lahir anak banyak yang cacat. Lahir anak banyak yang cacat. Pas kita ngasih tata dozo, tangong, cabi ngobo deh. Pokoknya cacat semua. Cacat semua nih. Nek tata mata deh. Makanya mesti miu eco goya mana nek tanah kita tuh boleh biawak mana miu kayu nuka mana miu nek buku atung miu tawa mana miu siba jaga ko tanah batu mana jaga tanah batu kita tuh mana deh. Miu jaga bila nek anak abu anak kita atata sea tata somai miu simo pakademu nek mo deh tahu lo tuh dia musim mo sama bila miu. Begitu. Berarti ceritanya begitu. Jadi ceritanya begitu. Maka langsung sekarang beranak cucu nih. Beranak cucu itu. 92 anak kampung. Begitu. Jadi itu teman-teman cerita adat sejarah Kampung Wolowia. Ada merangkul 92 anak kampung. Oke, teman-teman, ikuti terus. Jangan lupa subscribe. Oke, begitu saja. Terima Terima kasih banyak.